Oke, kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita semua, sehingga siang ini kita bisa berkumpul kembali. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang hari ini hadir dalam pertemuan P2K2. Dan tema hari ini adalah pentingnya gizi dan layanan bagi ibu hamil. Ibu-ibu yang sekarang lagi hamil siapa? Oh, Bu Siska, berapa bulan Bu? 4 bulan. Terus Ibu Tini baru 2 bulan. Pak Setiawan istrinya berapa bulan? 3 bulan. Alhamdulillah 3 bulan. Oke. Sebelum memulai materi atau sharing siang ini, kita permainan dulu Bu, biar lebih semangat mendengarkan, semangat menyimak. Jadi ibu-ibu biar mengerti apa sih pentingnya gizi layanan buat ibu-ibu yang sekarang lagi hamil. Kita buat permainan ya Bu ya. Kalau saya bilang begini, ibu bilang der. Coba Bu. Der. Der. Kalau saya bilang begini, dor. Dor. Oke, kita mulai ya Bu. Der. Der. Dor. Dor. Der. Dor. 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 Der. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Baik, saya lanjutkan ya Bu. Apa sih pentingnya gizi dan layanan buat ibu hamil? Jadi gizi yang terpenuhi itu akan berakibat besar kecilnya bayi yang akan lahir nanti ya Bu. Selanjutnya dengan asupan gizi yang cukup, anak-anak stamina anak akan lebih kuat. Anak-anak akan menjadi generasi yang lebih cerdas. Dan anak-anak yang sehat kelak ketika belajar akan lebih konsentrasi, dan ketika dewasa akan memperoleh atau peluang pekerjaan yang lebih mudah. Pentingnya 1000 hari kehidupan bagi anak. 1000 hari kehidupan ini adalah periode atau waktu emas bagi anak untuk mendapatkan asupan gizi yang baik. Nah, 1000 hari kehidupan itu dimulai dari kandungan, dari usia 0 sampai 6 bulan hingga 2 tahun. Dan apa yang perlu diberikan kepada anak? Yang pertama adalah ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus imunisasi agar tercegah dari penyakit yang menular. Terus apa sih yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil agar anak-anaknya sehat, agar bayinya sehat? Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini bisa berupa beras, umbi-umbian, baru jagung. Nah, yang kedua, asupan gizi yang harus dipenuhi seorang ibu hamil adalah vitamin dan mineral dari sayur, mayur, dan buah-buahan. Baru selanjutnya adalah protein. Protein ini bisa berasal dari protein hewani, bisa juga protein nabawi. Hewani ini bisa berupa daging ayam, daging kambing, daging sapi.
Baru untuk yang nabati bisa berupa kacang-kacangan, bisa berupa tempe, bisa berupa tahu. Jadi yang tadi pertama karbohidrat, yang kedua buah-buahan, sayur-mayuran, baru lauk. Yang selanjutnya kelima adalah ibu hamil harus konsumsi tablet tambah darah atau lebih dikenal dengan TTD. Ini diminum setiap hari, bukan seminggu sekali atau bukan sebulan sekali, tapi berapa Bu? Setiap hari. Nah, ini harus ibu-ibu harus tahu dan tidak boleh lupa agar bayinya nanti ketika lahir sehat. Dan yang terakhir adalah ibu hamil harus konsumsi air yang cukup. Itu bisa dari 8 sampai 12 gelas. Terus sekarang pemeriksaan ibu hamil. Pentingnya gizi dan layanan ibu hamil. Jadi sekarang untuk pemeriksaan. Untuk pemeriksaan ibu hamil dalam masa kehamilan, dia harus memeriksakan kehamilannya setiap bulan atau minimal 4 kali selama kehamilan. Nah, 4 kali ini yang pertama adalah ketika usia kehamilan menginjak 0 sampai 3 bulan. Baru untuk pemeriksaan yang kedua ketika menginjak kehamilan 4 sampai 6 bulan. Baru yang ketiga keempat diperiksakan ketika ketika ibu hamil memasuki kehamilannya 7 sampai 9 bulan. Terus tadi kan Bu ada disuruh setiap bulan. Nah, setiap bulan ini terkhusus bagi ibu-ibu yang punya kriteria seperti ini. Yang pertama adalah untuk ibu-ibu yang hamil tapi usianya masih terlalu muda atau di bawah 20 tahun. Yang kedua, ibu hamil yang harus memeriksakan kehamilannya setiap bulan adalah ibu hamil yang usianya sudah tua, lebih dari 35 tahun. Baru yang ketiga adalah ibu hamil yang jarak kehamilannya itu terlalu dekat Bu, di bawah 2 tahun. Nah, ibu hamil yang seperti itu harus memeriksakan kehamilannya setiap bulan. Baru yang keempat, ibu hamil yang anaknya terlalu banyak, di atas atau lebih dari 4 kali hamil, anak kelima ya Bu ya. Baru setelah pemeriksaan yang perlu diketahui untuk layanan ibu hamil adalah merencanakan kehamilan. Merencanakan kelahiran ya Bu ya, bukan kehamilan. Jadi merencanakan kelahiran harus wajib di Vaskes. Tidak boleh sendiri karena menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Merencanakan kelahiran di Vaskes, bisa di Puskesmas, bisa di bidan atau vaskes-vaskes yang lain. Terus merencanakan tanggal kelahiran. Terus selanjutnya adalah ikut kelas ibu hamil biar tahu informasi-informasi untuk ibu hamil. Terus yang selanjutnya satu lagi saya lupa Bu, saya lihat dulu ya Bu ya. Ibu hamil tadi, oh ini kemana tadi? Oh, pemeriksaan ibu hamil. Oh ini, jadi bagi yang merencanakan persalinan, dia harus menyiapkan donor darah. Khawatir kalau kekurangan darahnya ya Bu ya. Terus yang perlu diketahui buat layanan ibu hamil adalah yang dicek saat pemeriksaan itu apa saja ya Bu ya. Yang pertama adalah
tinggi dan berat ibu hamil. Baru yang kedua adalah tekanan darah. Yang ketiga adalah nilai status gizi ibu hamil. Baru selanjutnya adalah tablet tambah darah. Baru pengecekan laboratorium. Baru konseling ketika ada hal yang dirasakan beda. Baru imunisasi buat ibu hamil namanya TT. TT itu singkatan dari tetanus toksoid ya Bu ya. Terus yang terakhir adalah menentukan letak janin dan denyut jantung janin. Baru selanjutnya pelayanan kesehatan ibu nifas. Bagi ibu yang sudah melahirkan atau ibu nifas, itu pemeriksaan dilakukan dalam tiga kali ya Bu ya. Yang pertama adalah 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Baru hari keempat sampai 28 hari. Dan yang terakhir ketika setelah melahirkan di hari 29 sampai 42 hari. Nah, ibu-ibu semua untuk mendapatkan layanan ibu hamil gratis harus mempunyai KIS, Kartu Indonesia Sehat. Sudah ada ibu-ibu semua? Bapak Setiawan sudah? Istrinya sudah ada? Sudah. Nah, ini manfaatnya. Jadi pas melakukan persalinan atau melakukan pemeriksaan kehamilan, ibu-ibu tidak dipungut biaya, kecuali ada hal-hal yang di luar peraturan dari Vaskes ya Bu ya. Pasti nanti ada tambahan tersendiri. Tapi kan secara kalau normal itu tidak akan terkena biaya. Saya kira untuk sharing kita hari ini itu Bu, pentingnya gizi dan layanan bagi ibu hamil. Jadi tadi kurang berapa? Jadi tadi yang sering dilupakan adalah minum tablet tambah darah atau yang lebih dikenal dengan TTD ya Bu ya, tablet tambah darah. Jadi ibu-ibu yang lagi hamil, makan yang bergizi, baru cek ke Vaskes, baru merencanakan persalinan yang benar. Jadi tidak terkaget-kaget. Jadi kapan HPL-nya itu sudah terencana, persiapan tambah darahnya itu sudah terpikirkan jauh-jauh hari ya Bu ya. Bukan terkaget-kaget gitu. Nanti kan kalau terkaget-kaget ibu kan butuh konsentrasi, butuh pikiran yang tenang. Jadi pas melahirkan itu sudah bismillah, dalam kondisi enak, pikiran pun tenang ibu ya. Ada yang mau ditanya? Jadi wajib ya Bu ya, periksa ke Vaskes itu wajib ketika lagi hamil. Minimal 4 kali semasa dalam kehamilan. Saya kira cukup untuk hari ini. Ada yang mau ditanya? Pak Fendi, Pak Setiawan, anaknya, istrinya tadi 3 bulan ya? Sudah diperiksakan belum Pak? Sudah. Berarti baru sekali ya, karena masih 3 bulan. Oke. Kalau nggak ada yang nanya lagi Bu, saya akhiri. Mudah-mudahan sharing kita siang hari ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.